Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Yang terhormat fasilitator kami tercinta yaitu Ibu Etika Indah, dan yang kami memuliakan pula pengajar praktik Ibu Nani Lydia, serta teman-teman TGP lainnya angkatan 8 yang mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini saya Didi Ibrahim Mahdi, CGP angkatan 8 akan melakukan coaching di sini bersama rekan saya bernama Sony Noviari, ya, guru kelas 6. Ya, dan beliau juga adalah GP atau guru penggerak angkatan 5. Alhamdulillah. Ya, baik. Kita mulai, Bu Novita. Sebelum memulai, saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwasanya coaching pada hari ini kita akan menyesuaikan alurnya seperti alur coaching yang sudah kita pelajari, ya, yaitu menggunakan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian prinsip coachingnya yaitu sebuah kemitraan, komunikasi, memberdayakan, dan pemaksimalan potensi. Bu Novi, kita mulai saja coaching pada hari ini, ya. Oke, siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Ya, apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Ceria sekali hari ini. Ceria, selalu ceria. Setiap hari selalu ceria. Baik, Bu Novi, kemarin ngomong katanya mau ada yang kita diskusikan pada hari ini. Iya, betul Pak Didi. Ya. Saya tuh pengen ada yang saya diskusikan dengan Pak Didi, ingin saya ngobrol dengan Pak Didi. Siapa tahu gitu permasalahan yang saya hadapi, Pak Didi bisa membantu saya. Gitu. Oke. Ada permasalahan apa ya Bu ya kira-kira yang bisa saya mungkin sedikit bantu? Di kelas Pak Didi. Oh iya, di Iya, kelas. mengenai anak-anak saya. Jadi biasa permasalahan di dalam kelas. Jadi di kelas saya itu terdapat beberapa anak, sekitar 3 anak. Iya. Jadi di kelas itu mereka tidak merespon pembelajaran, hanya duduk diam, terus terkadang mereka juga terlihat seperti lesu, ngantuk gitu. Ketika ada saya menjelaskan juga kesannya pasif, benar-benar pasif dan tidak seolah tidak merespon. Seolah tidak merespon. Iya, padahal mereka mendengarkan, hanya diam, tidak menjawab ketika saya bertanya. Walaupun anak-anak yang lain ramai gitu untuk menjawab, lalu ada juga yang antusias untuk mencatat atau apa yang sedang saya jelaskan. Tapi 3 anak ini seperti hanya mendengarkan tapi tidak merespon apa-apa gitu. Baik. Gitu. Ya, ini dari 32 siswa. Iya. Ada berapa anak yang seperti ini? 3 anak Pak. 3 anak. Iya betul. Ada 3 anak saja yang seperti ini, yang seolah-olah tidak merespon dan lain sebagainya. Nah, ini sudah dicari informasinya belum Bu Novi? Kira-kira kenapa sih penyebabnya anak-anak ini kok seolah cuek terhadap pelajaran gitu? Nah, jadi kalau dari masalahnya sudah pernah saya coba cari tahu lewat orang tua ya Pak Didi ya. Jadi dari 3 anak ini, yang satu membacanya itu belum lancar Pak Didi, walaupun sudah kelas 6. Nah, terus yang satunya lagi kurang perhatian dari orang tua. Walaupun orang tuanya ini selalu ribet. Ribetnya dalam arti kalau ada hal apapun diributkan di grup gitu, di grup wali murid Pak Didi. Jadi kesannya tuh soal perhatian tapi nyatanya kurang perhatian di rumah si anak ini. Yang nomor 2. Yang nomor 3, memang anaknya termasuk ABK. Nah, termasuk ABK,
hanya dia ABK-nya diam, jadi pasif, bener-bener pasif sekali. Itu Pak Didi. Dari 3 masalah anak saya yang sudah saya identifikasi seperti itu. Baik, dari ketiga ini sudah teridentifikasi ya masing-masing permasalahan. Nah, tujuan kita pada hari ini diskusi kira-kira apa sih yang ingin kita capai? Saya pengen kan saya tidak mungkin dong Pak Didi ya untuk memperhatikan 3 anak saja, sedangkan anak-anak yang lain juga kan butuh belajar. Kalau saya fokus ke 3 anak itu, kasihan anak-anak yang lain gitu. Nah, saya hanya ingin cari metode apa sih gitu yang tepat gitu untuk 3 anak ini nih. Oke. Gitu. Siapa tahu Pak Didi bisa membantu saya gitu untuk memberikan metode yang tepat untuk 3 anak ini. Baik. Nah, jika sudah kita ketahui tujuannya, kira-kira dikatakan berhasil anak-anak ini, khususnya 3 orang ini, seperti apa Bu? Kalau Ibu pendapat Ibu sendiri? Saya hanya ingin mereka itu setidaknya kalau ada tugas mereka mau mengerjakan gitu Pak. Jadi selama ini tugas itu nggak pernah masuk 3 anak ini nih, nggak pernah masuk. Sudah orang tuanya iya nanya di grup, tapi tetap tidak dikerjakan. Sampai saya berikan batas waktu ya, berikan perpanjangan waktu bahkan, tapi tetap tidak masuk. Tugasnya maksudnya tidak masuk tugasnya. Jadi hanya datang ke sekolah, duduk manis, seolah tidak merespon, seperti itu. Itu kegiatan mereka. Nah, kira-kira Bu Novi sendiri punya strategi sendiri nggak untuk menghadapi anak ini kira-kira agar tujuan tadi anak-anak bisa belajar seperti yang lain, merespon setiap pembelajaran, mengerjakan tugas. Nah, adakah strategi tersendiri Bu Novi yang mungkin sudah terpikirkan atau mungkin sudah lama dulu dipelajari mungkin di kampus ataupun dalam webinar atau seminar, mungkin ini cocok deh untuk 3 anak ini, kira-kira ada tidak? Saya pernah melakukan Pak Didi ya, hanya mungkin belum maksimal. Jadi saya pernah memberikan mereka itu pembelajarannya lebih mudah apa yang mereka mau gitu. Jadi misalnya kayak si anak yang ini nih, yang orang tuanya ribet ya. Saya pernah memberikan tugas, maunya gimana tugasnya. Nah terus Bu katanya jangan banyak nulisnya, oke maunya nulisnya sedikit. Jadi saya berikan tugas yang benar-benar sedikit untuk dia. Nah terus gimana kalau gambar aja, mau enggak? Saya bilang gitu. Nah lalu dia bilang nggak mau Bu. Nah, jadi dia maunya menulis tapi nggak mau banyak gitu. Nah itu pernah saya lakukan Pak Didi, hanya ketika mengumpulkan tidak sesuai harapan. Walaupun sudah saya berikan sedikit sekali, bahkan tidak sama dengan hanya mungkin 10%-nya dari tugas yang anak-anak saya berikan kepada anak-anak yang lain. Hanya tidak sesuai harapan jawabannya, seperti itu. Nah untuk 2 yang lain, untuk yang ABK itu penanganannya mereka yang ABK ini tidak disamakan ya pembelajarannya Pak Didi ya. Saya berikan yang dia mampu untuk mengerjakan. Jadi tidak sama seperti misalnya kayak matematika, mungkin yang lain sudah sampai perbandingan pecahan seperti itu. Nah ini baru penjumlahan yang biasa seperti itu untuk yang ABK. Kalau untuk yang belum bisa baca juga tidak banyak saya untuk memberikan soal-soalnya. Itu sih Pak Didi, tapi mungkin belum maksimal ya. Kalau untuk mereka mengikuti yang lain dan ketika ada saya menjelaskan, saya hanya ingin mereka benar-benar fokus gitu Pak Didi, bukan yang malah tidur atau santai gitu. Nah, dari strategi yang Ibu terapkan tadi pada 3 anak itu,
ya. Seberapa efektif dan efisien strategi itu untuk keberhasilan anak-anak sampai sesuai dengan yang ibu inginkan? Belum maksimal. Belum maksimal. Berarti mungkin akan terus dilakukan eksperimen-eksperimen bagaimana caranya anak ini bisa mencapai apa yang ibu harapkan gitu. Nah, sebenarnya saya ingin ini Pak Didi, ada satu yang belum saya lakukan. Itu seperti shopping learning Pak Didi. Iya. Saya mengenal istilah itu kemarin baca-baca, hanya belum saya lakukan Pak Didi. Mungkin ini bisa membuat 3 anak ini lebih belajar gitu ya Pak ya, lebih aktif gitu. Jadi metodenya saya tempelkan materi di dinding-dinding kelas, kemudian anak-anak saya minta untuk mereka mengambil materi itu, mempelajari materi itu, kemudian seperti orang belanja aja, kemudian datang ke kasir. Nah, kasirnya adalah saya. Nah, mereka setor apa yang istilahnya kayak bayar gitu. Jadi bayarnya dengan cara, ibu saya belanja materi ini dan dia bacakan apa yang sudah dia baca gitu. Itu sih yang belum saya lakukan Pak Didi. Oh iya. Mudah-mudahan dengan strategi dengan kemudian juga metode pembelajaran lainnya yang ibu terapkan, ini bisa semakin memacu semangat anak itu, sehingga tujuan ibu tadi agar anak itu lebih aktif, lebih kreatif, lebih responsif dalam pembelajaran itu bisa tercapai. Iya. Nah, kemudian Bu, kira-kira selain strategi itu ada lagi tidak yang ingin diterapkan untuk keberhasilan 3 anak ini? Mungkin dengan cara ini ya, tabel prestasi gitu Pak Didi. Iya. Jadi dengan memberikan emoji sebagai apresiasi buat mereka ketika mereka sudah melaksanakan tugas dengan baik gitu. Mungkin itu sih yang ingin saya lakukan Pak Didi, cuma belum terlaksana aja gitu. Itu sudah sangat banyak sekali sebetulnya yang ibu terapkan ya untuk kemajuan anak ini. Nah, seberapa besar peluangnya kira-kira untuk berhasil terhadap 3 anak ini? Khusus bukan cuma untuk 3 anak, kalau secara umum untuk semuanya. Secara umum kalau saya lihat, saya yakini dan kemungkinan gitu keberhasilannya bisa sampai 80%. Skalanya dari 1 sampai 100 itu 80%. 80%. Dan target ibu sampai kalau bisa 100%. 100%. Ya. Anak-anak semua aktif, jadi bukan hanya yang biasa aktif, tapi semuanya bisa aktif. Bahkan 3 anak ini mereka bisa mengekspresikan dirinya untuk mengungkapkan apa yang sudah mereka dapat gitu. Nah, itu dari peluangnya ibu. Kira-kira kalau dari hambatannya yang ibu rasakan nih dari 32 anak ya yang ibu pegang nih, kira-kira hambatannya baik secara umum atau secara khusus yang 3 orang tadi yang punya kebutuhan yang juga khusus, itu apa Bu? Hambatan yang akan ibu hadapi gitu? Hambatannya lebih kepada motivasi anak Pak Didi. Jadi anak itu dari 32 siswa yang di kelas saya ini, mereka itu butuh benar-benar motivasi yang tinggi, karena cenderung santai anaknya. Ketika ada tugas, ketika ada pembelajaran juga nantilah lebih terkesan begitu. Jadi butuh motivasi yang tinggi, butuh pemacu yang tinggi, itu sih hambatannya. Jadi saya merasa harus punya benar-benar strategi yang khusus buat memotivasi mereka, dan itu
menurut saya hambatannya di situ, motivasi anak yang harus Berarti ditingkatkan. kira-kira solusi terbaiknya untuk menghadapi hambatan yang Ibu sampaikan tadi tentang motivasi anak yang sangat cenderung kurang gitu. Itu solusi terbaiknya Ibu itu apa kira-kira? Yang sudah saya lakukan sih ketika mereka merasa bosan, ice breaking paling Didi. Pakai ice breaking yang bukan cuma nyanyi, karena kelas 6 itu sudah susah diajak nyanyi. Jadi lebih ke gerakan, lebih kepada ketika sebelum belajar itu saya ada istilahnya kayak kultum gitu lah Pak. Jadi saya harus memberikan kata-kata yang membuat mereka tuh oh iya ya gitu. Membangkitkan kesadaran dalam diri mereka dulu sebelum belajar. Karena saya tidak mau ketika anak gimana dengan hukuman gitu, belum tentu anak bisa sadar. Jadi saya pengen membuat mereka sadar dengan sendirinya, terus biar mereka juga termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Baik, berarti menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri. Betul. Dan menumbuhkan kesadaran dari mereka sendiri dengan apa yang Ibu sampaikan, dari motivasi mungkin dan lain sebagainya ya, tentang keberhasilan orang-orang dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira nih Bu, rencana apa yang akan Ibu susun dalam waktu dekat ini agar tujuan Ibu ini tercapai terhadap anak-anak, seluruhnya bisa aktif, seluruhnya bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi gitu, responsif terhadap pelajaran, motivasinya tinggi. Di antaranya dalam waktu dekat ini aksi nyatanya apa sih kira-kira? Nah, bener banget Pak Didi. Saya tuh ngomongin untuk kedepannya, saya mau membuat bazar Pak. Khususnya di kelas saya sendiri. Tadinya sih ingin berkolaborasi dengan kelas 6 lainnya, hanya saja cobalah di kelas sendiri jadi sebagai pemantik untuk kelas-kelas yang lain gitu Pak. Jadi saya mau membuat bazar karena ada di pembelajaran juga, pembelajaran PLBJ itu tentang makanan khas Betawi. Nah, jadi saya ingin membuat bazar, nanti guru-guru yang menilai mereka. Jadi bukan saya. Bazarnya itu adalah makanan-makanan khas Betawi yang setiap kelompoknya itu berbeda makanannya. Nanti guru akan mencicipi makanan mereka, guru-guru, dan guru-guru yang mencicipi itulah yang memberikan nilai kepada mereka setiap kelompoknya. Jadi bukan saya nilainya gitu. Itu sih yang dalam waktu dekat ini, sama pameran tentang hasil karya mereka gitu. Kemarin saya membuat ekoprint dengan anak-anak. Nanti saya pamerkan juga. Itu dia untuk memantik kelas lain gitu, biar kelas-kelas lain juga termotivasi, biar bisa kolaborasi gitu dengan kelas 6 semuanya gitu. Kemudian ada nggak prioritas utama Bu dalam pembelajaran ini, apa yang ingin dicapainya, kemudian juga untuk anak-anak itu supaya lebih tadi itu lebih semangat lagi. Prioritasnya itu apakah secara langsung ke semuanya saja, atau misalkan hanya tadi 3 siswa saja, lebih kemana? Lebih keseluruhan ya Pak ya, keseluruhan, dan tujuannya biar mereka mengenal makanan khas yang dari Jakarta, dari Betawi khususnya. Jadi selama ini anak-anak taunya makanan Betawi itu ya itu aja, hanya gado-gado, hanya kerak telur, tapi mereka tidak tahu sebenarnya banyak gitu makanan khas Betawi itu. Jadi satu itu memperkenalkan, dan mereka bisa bekerja sama antar kelompok ya, atau dalam satu kelompoknya itu juga bekerja sama, dan ini melibatkan orang tua juga Pak Didi. Jadi biar kerjasama antara guru dan orang tua jadi bisa terjalin gitu. Iya. Baik Bu, kemudian kira-kira komitmen apa yang Ibu pegang ya terhadap aksi yang Ibu akan jalankan ini, agar anak-anak tadi itu mencapai tujuan Ibu, semuanya bisa
semangat, semuanya bisa aktif, semuanya bisa efektif dalam pembelajaran. Komitmen ibu itu diantaranya apa sih yang akan ibu pegang? Dalam apanya pembelajaran? Dalam pembelajaran agar tercapai tujuan ibu tadi, kira-kira komitmennya apa saja yang akan ibu jalankan gitu? Yang pertama sih ini ya, tadi memotivasi anak juga untuk bisa menanggapi tugas itu dengan benar bersungguh-sungguh. Kerjasama saya dengan orang tua juga harus baik itu sehingga tujuan bazar ini bisa tercapai gitu sih Pak. Mungkin itu intinya, dan mengajarkan kepada anak-anak kita nggak boleh bosan aja gitu, bahwa menanamkan kepada mereka kerjasama satu tim itu harus benar-benar kompak. Tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang saling menuduh-nuduh ini itu ribut sehingga tim itu nanti akan pecah. Itu sih kita nggak boleh bosan aja gitu untuk membuat mereka itu bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi komitmennya itu ibu akan terus berusaha tanpa mengenal rasa bosan atau terus menjaga anak-anak gitu ya, sehingga tercapai tujuan tadi. Nah, siapa yang kira-kira yang ibu akan ajak untuk menjaga komitmen ibu nih? Orang tua ya Pak ya, pertama orang tua. Iya, karena dalam lingkup kelasnya dulu ya Pak. Satu orang tua, karena di sini saya sendiri mengawasi anak-anak hanya di sekolah, sedangkan di rumah kan lebih banyak orang tua. Nah, kemudian dalam lingkup lebih besarnya lagi rekan guru, terutama sesama kelas 6. Kemudian juga terutama izin dari kepala sekolah untuk saya mengadakan acara itu. Baik Bu Robi, saya kembali kepada permasalahan awal kita tentang tadi siswa yang dalam pembelajarannya kurang semangat, kurang motivasi, kurang respon gitu. Dan khususnya yang tadi juga anak-anak ini, kira-kira tindak lanjut yang akan ibu terapkan dalam pembelajaran agar semuanya bisa mencapai tujuan yang ibu harapkan itu di akhirnya ini apa kira-kira Bu? Selain tadi misalkan bazar, nah ini tindak lanjut yang dalam waktu dekat inilah gitu. Tindak lanjutnya ya Pak ya, mungkin ini Pak, media pembelajarannya. Dan jika mereka mungkin mendengarkan penjelasan saya bosan, kadang ada anak yang cara belajar mereka tidak dengan mendengar ya. Nah, jadi mungkin saya akan mengubah media pembelajaran biar mereka lebih atraktif lagi gitu, biar mereka lebih responsif lagi. Jadi tidak hanya mendengarkan saya dengan cara yang tadi juga shopping learning itu, dengan berbelanja itu, jadi mereka tidak fokus dengan penjelasan saya saja, tapi mereka mencari sendiri materi yang akan mereka pelajari. Baik, itu supaya ya, saya rasa sudah sangat bagus sekali ya rencana-rencana ibu yang akan ibu terapkan pada anak-anak agar membangkitkan semangat anak-anak dalam belajar ya, anak-anak lebih respon, anak-anak lebih tanggap lagi dan tidak abai terhadap tugas-tugas yang diberikan. Saya kira sudah sangat cukup bagus yang ibu sampaikan tadi, dan mudah-mudahan ibu tetap berkomitmen dan menjaga komitmen ini bersama orang tua tadi ya. Mudah-mudahan apa yang ibu inginkan ya, khususnya untuk anak-anak ini bisa tercapai dengan amin. Makasih banyak loh Pak Didi. Sama-sama. Tadinya tuh saya buntu banget gitu ya ini buat ngadepin 3 anak ini bagaimana, tapi ngobrol sama Pak Didi jadi muncul ting 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 gitu. Tadinya saya nggak yakin Pak Didi itu
apa rencana yang mau saya lakukan itu dengan shopping learning itu berhasil ya gitu. Tapi dengan ngobrol dengan Pak Didi, insya Allah saya yakin rencana saya insya Allah berhasil di metode itu. Ya memang potensi yang ada pada Bu Novi sangat besar, sangat luar biasa. Ketika ini terus dikembangkan, diimplementasikan pada anak-anak khususnya di SD dan tahun ini secara keseluruhan, mudah-mudahan mempunyai dampak yang positif, bisa memajukan pendidikan di SDN Kali Baru 9. Terima kasih banyak Bu Novi. Sama-sama, kita sudah Pak Didi, sama-sama terima kasih. berbagi. Saya juga sudah banyak menerima ilmu, pengalaman bersama Bu Novi dengan kita berdiskusi ini. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Pak Ucapkan Didi.